beberapa contoh beberapa contoh campaign itu banyak banget. Jadi ada brand awareness, ada ke traffic, ada langsung ke menghasilkan prospek itu dari leads, ada langsung meningkatkan penjualan. Jadi setiap tujuan itu mempengaruhi struktur, dari strukturnya kita juga mempengaruhi dari penargetan audiens, dari penargetan audiensnya kita juga mempengaruhi penempatan iklannya gimana, sama anggaran lokasinya seperti apa. Jadi kalau kita ngomong secara sederhana ya, campaign itu sebenarnya otaknya gitu. Jadi campaign-nya itu otak, jadi kepalanya kita gitu. Nah kalau adset-nya ini, nah di sini adset kita baru nentuin nih penargetan audiens seperti apa, anggarannya. Anggaran tuh spending-nya kita tuh hariannya tuh kayak gimana. Terus jadwal iklan ini berjalan berapa lama. Nah, di audiensnya ini juga kita bisa menentukan yang tadi aku mention di awal juga nih, ada demografik, mau kita seperti apa, interest seperti apa yang mau kita tangkap nih audiensnya. Ada custom audiensnya juga, ada local audience. Nah, nanti custom dan local ini aku bahas di slide berikutnya nih. Nanti teman-teman bisa kalau bertanya itu apa sih, nanti ini aku bahas di slide berikutnya. Nah, kalau di bagian ads ini nih, di ads ini kita sebenarnya bahas yang kreatifnya nih. Jadi kalau nanti di bagian ads itu sebenarnya cuma masukin kreatif, masukin caption, headline, terus kita masukin landing page di situ. Jadi sebenarnya ads-nya tuh udah kayak apa ya, kakinya lah, kayak ke bagian bawahnya kita lah. Jadi kalau campaign udah selesai, ads udah selesai, nah kita saat ini tentunya ads kayak gitu. Nah di campaign level ini sebenarnya ada beberapa nih tadi aku mention di awal, ada banyak objektif. Sekarang dulu tuh sebenarnya ada banyak banget. Sebenarnya cuma ada berapa ya? Ada enam campaign gitu, ada 6 objektif yang ditawarkan Meta. Jadi awareness tujuannya sebenarnya untuk reach atau brand awareness. Jadi tujuan dari campaign ini itu lebih banyak menargetkan audiens atau menjangkau audiens itu lebih banyak kayak gitu. Jadi menyebarkan iklan sebanyak-banyaknya ke semua orang siapapun itu. Tapi itu juga dalam tanda kutip bisa kita masukin audiens loh. Kayak gitu. Jadi sebanyak-banyaknya tapi dengan spesifik yang kita tentuin. Jadi bukan hanya asal nembak orang, tapi kita benar-benar spesifik ke orang yang mau kita targetin. Terus selanjutnya traffic. Nah, traffic nih kalau teman-teman mau mengarahkan audiens kita tuh langsung masuk ke website kita nih. Jadi, mungkin kayak beberapa teman-teman ada yang kayak, aduh ngapain mau budget untuk ngelihat, untuk masukin brand awareness, karena kan hanya sebatas orang ngelihat doang nih, tapi mereka belum tentu ngeklik. Nah, traffic ini mungkin jawabannya. Kayak gitu. Karena dari aku sendiri, mungkin nanti ini kalau aku jelasin teman-teman pasti akan bertanya nih, bagusan mana sih Kak Tom, bagusan mana sih Mas Tom, yang mana yang bagus untuk brand-brand tertentu. Nah ini nanti di session tanya jawab nih, nanti mungkin kita akan ada tukar-tukar insight atau tukar tanya jawab, karena itu setiap case itu akan berbeda-beda kayak gitu. Nah di traffic ini kita bisa mengarahkan audiens tuh langsung masuk ke website kita, aplikasinya kita juga, atau contoh kalian mau masukin ke WhatsApp gitu. Jadi ada Linktree namanya. Mungkin teman-teman sering lihat tuh di sosial media ada Linktree. Nah itu juga sebenarnya bisa jadi landing page-nya kita. Kalau di saat teman-teman nggak punya website nih, mau diarahin kemana? Kalau nggak salah Linktree gratis sih, terakhir aku ingat. Jadi teman-teman kalau nggak ada website, teman-teman bisa arahin ke sana gitu untuk melakukan traffic, untuk melakukan campaign traffic ini. Nah terus di objektif yang ketiga tuh ada engagement. Engagement ini sebenarnya kayak membantu konten teman-teman tuh yang organik. Kita bisa melakukan boost post, mungkin dalam bahasa sederhananya boost post dengan konten-konten yang udah kita post untuk meningkatkan like kita, komentar, komen-komen, share, dan mempromosikan event kayak gitu. Jadi sebenarnya engagement ini sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman yang mau naikin engagement di sosial media kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah sering ngeliat brand, lagi ngeliat scroll brand, terus tiba-tiba ada satu konten mereka dia like-nya gede banget nih, nggak sesuai dengan average yang lain. Kayak konten satu, konten dua, 30 love, 30 like, 30 share, dan sebagainya. Tiba-tiba satu konten tersebut, boom, ada 1000 like, 1000 share, 1000 komen. Nah, itu salah satu mungkin bisa dibantu dengan engagement, konten ads engagement ini. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya leads. Nah, leads ini sebenarnya, secara garis besar, ini mungkin bahasa sederhananya konten yang kalau kita isi formulir sih. Kayak gitu, ads yang konsepnya isinya formulir. Nah, tapi ini jarang banget digunakan untuk e-commerce, itu jarang banget digunakan. Yang bisa digunakan tuh untuk kayak seperti sales properti, sales mobil, terus sales insurance. Nah, ini biasa nih digunakan untuk tiga company ini nih. Mungkin ada beberapa company lain yang aku miss, tapi
yang cukup aku sering ketemu ini 3 company ini nih. Tujuannya buat apa? Kayak kita kan soalnya kita pas kalau kayak contoh orang beli mobil, orang kan pengen tahu nih harga mobilnya berapa, cicilan berapa. Nah, biasa kalau di saat kalian masukin nomor HP, email dan sebagainya, leads-nya ini akan ketampung nih dari ke advertising-nya, ke digital marketing-nya. Nah, tim sales-nya akan follow up tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya lead from itu seperti itu kayak gitu. Dan nggak semua company atau nggak semua produk bisa pakai ini karena beberapa nggak cocok gitu, karena kan ya beberapa orang kayak kita nggak perlu melakukan isi email, isi nomor HP untuk melakukan sales gitu, tapi kan untuk di mobil, untuk di insurance atau untuk di rumah properti, mereka butuh waktu untuk melakukan pembelian gitu, butuh konsultasi lah kayak gitu sebelum melakukan pembelian kayak gitu sih. Nah, terus masuk lagi ke promotion. Nah, promotion ini yang sebenarnya saat ini lagi aku fokusin nih di Blibli. Jadi promotion itu apa? Jadi sebenarnya tujuannya untuk install ads. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat ada install app kayak gitu, nah itu tuh app bagian dari app promotion. Terus selanjutnya untuk apa lagi app promotion ini app promotion tujuannya untuk mungkin teman-teman tiba-tiba mau klik next, mental dulu ke website lain atau mental tiba-tiba ke Shopee. Nah, itu salah satu app promotion yang cukup cukup ngeganggu, tapi itulah salah satunya dari app promotion kayak gitu sih. Mungkin teman-teman sering banget tuh ngelihat lagi baca-baca atau lagi baca komik, next kamu volume 2 atau karakter 2, tuh udah tekan next, pindah dulu tuh ke Shopee, terus masuk ke Shopee, nggak jelas toko siapa. Itu salah satu app promotion gitu. Nah, itu kalau sales selanjutnya. Jadi sales ini sebenarnya kita fokus untuk mendorong audiens kita untuk melakukan pembelian atau menggunakan produk kita atau menggunakan layanan kita. Nah, ini objektif yang sangat sering banget dipakai sama teman-teman advertising lain. Karena ya kita tahu kita tujuannya untuk apa ya, untuk sales gitu at the end, dari awareness, dari traffic, engagement, leads, promotion ya ujungnya kita fokus sekarang ya ke sales kayak gitu. Nah, itu mungkin beberapa objektif yang ada di campaign levelnya si Meta. Nah, di campaign levelnya ini ada apa aja sih? Nah, ini nih salah satu AI-nya Metanya juga yang tadi sempat aku mention. Nah, di campaign level sendiri sebenarnya kita ada bisa 2 tipe nih, teman-teman. Teman-teman kalau mau pilih advantage campaign atau AAC sebutannya di kita, sebenarnya ini automatic campaign yang ditawarkan dari Meta, kayak gitu. Ditawarkan seperti apa sih? Sebenarnya tawarkannya kayak, secara secara sederhananya bahasanya ya, kita nggak terlalu banyak melakukan edit-edit nih di ads, biarkan kita klik advantage ini sekali, nyalakan advantage catalog ads, nyalakan advantage budget, pop, biarkan ads-nya jalan sendiri, sama tinggal masukin kreatif. Kenapa kita kok bisa bilang kayak gitu? Karena itu benar-benar kayak kita memberikan fitur, Meta memberikan fitur tuh untuk si AI dari Meta ini itu mempelajari campaign-nya kita gitu. Jadi semakin lama campaign ini berjalan, semakin lama advantage campaign ini berjalan, campaign-nya akan semakin pintar dalam tanda kutip karena dia makan data kita terus. Sama seperti tadi aku mention di awal, kalau teman-teman masih ingat, AI itu apa? AI itu sebenarnya kecerdasan yang kita kasih datanya gitu. Jadi mereka belajar terus sampai lama gitu. Nah, kalau advantage campaign ini juga sama konsepnya. Mereka dapat data, semakin lama advantage campaign ini jalan, akan semakin bagus nih performance-nya. Jadi terus teman-teman nggak usah pusing, tinggal masukin budget, kalau mau ganti kreatif tinggal ganti, jadi biarkan AI ini berjalan dengan sendirinya gitu. Nah, cuman aku nggak terlalu rekomendasiin nih untuk ini nih, benar-benar bukan nggak rekomendasiin banget, tapi nggak terlalu rekomendasiin lah gitu. Karena apa? Mungkin kalau teman-teman bertanyakan apa ya, memang sebenarnya kayak tadi aku mention, kita nggak boleh terlalu bergantung nih dengan AI ini. Jadi tetap harus ada human touch-nya di situ kayak gitu. Nah, tapi ini kita bisa combine juga dengan manual campaign-nya kita, karena manual campaign itu salah satu yang kita bisa kontrol penuh nih dari sisi semua aspek kampanye, dari target audiens, dari penempatan iklan, anggaran, biddingnya pun kita bisa atur gitu. Budgeting, terus audiens kita mau retargeting atau mau remarketing itu tuh bisa kita atur benar full control lah. Tapi kan kalau AI ya udah AI yang kontrol kayak gitu. Nah, tapi kalau kita nanti ke depannya mau berjalan dengan berbarengan dengan AI ini, nah itu nanti ada beberapa strateginya lah. Terus selanjutnya, nah masuk ke ad set level nih.
Nah, di adset level ini teman-teman bisa lihat atau mungkin kekecilan ya, sorry banget. Nah, di adset level sebenarnya kita ada beberapa inilah sub-subnya gitu. Ada budget, ada schedule, ada placement-nya juga. Di sini juga kita ada audience control, ada location, teman-teman. Nah, ini juga ada vetted audience nih, teman-teman lihat di sini. Kursor aku kelihatan nggak ya? Di bagian kanan ini ada vetted audience nih. Terus ada placement. Di placement-nya juga ada advantage plus placement, ada AI-nya. Jadi bahkan di audience ada AI, di placement-nya juga ada AI. Kayak gitu. Jadi ini benar-benar combine lah, benar-benar combine banget. Tapi kita sebagai advertising juga dikasih kesempatan untuk free will lah, kesempatan bebas. Dirimu mau pakai AI kita sediakan, nggak mau pakai juga silakan gitu. Nah itu benar-benar depends banget dengan apa yang mau kita rencanakan dan depends banget apa campaign apa yang mau kita jalankan gitu. Nah nanti mungkin teman-teman mungkin ada beberapa pertanyaan kayak bagusan AI nanti atau manual control, ya itu nanti kita bahas di bagian akhir. Terus selanjutnya, nah masuk ke bagian audience nih. Nah di bagian audience persona nih sebenarnya di Meta nih cukup cukup banyak ya bisa dibilang ya. Tapi nggak semuanya bisa kita pakai, bukan nggak semuanya bisa kita pakai. Maksudnya dalam arti nggak semuanya bisa aku fokusin karena balik lagi, beda company akan beda strateginya, beda company akan beda juga targetingnya kayak gitu. Kayak teman-teman kalau lihat demografik, ada umur, ada lokasi, ada education, kita bisa targetin education juga loh, kayak orang yang baru tamat SMA, orang yang baru lulus, orang yang lagi sekarang semester 1, terus kerjaannya apa, biasanya kayak mungkin suster atau eksekutif muda atau digital marketing, ada BUMN, orang-orang BUMN pun bisa kita targeting di sini. Terus keluarga nih saat ini kayak contoh udah nikah atau belum, saat ini single dengan status relationship seperti apa. Nah ini juga ada nih family dan status, bahkan bahkan di Meta pun ketahuan gitu segitunya, interestnya apa. Nah user behavior nih kayak tadi saya udah mention juga beberapa kali, user behavior tuh lebih kayak frekuensi orang melakukan sesuatu, kayak kebiasaan dia mungkin tanggal 1 sampai 5 isi pulsa listrik, terus tanggal 25 sampai 28 kan karena payday itu mereka belanja kebutuhan atau keinginan-keinginan lain gitu, needs-nya yang lain. Itu bisa kecatat loh sama Meta kayak itu. Device-nya apa, wants-nya apa, sama needs-nya apa pun Meta bisa tahu gitu. Nah, beberapa audience persona ini kita bisa masukin dan kita bisa targeting gitu audience ini. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, nah ini terkait aku mention tadi, yang save audience apa, custom audience apa, lookalike audience itu apa. Nah, nanti kalau teman-teman udah masuk ke sini, teman-teman ada mungkin ada 3 tipe untuk nge-create audience. Jadi save audience ini sebenarnya gabungan dari semua persona audience ini kita bisa jadiin satu loh, kayak gitu. Jadi kita bisa dari save audience ini kita bisa dari menargetkan data-data dari demografinya mereka, lokasi mereka, terus usianya apa, minat apa, perilaku, bahasanya pun kita bisa target gitu. Nah, dari sisi satu ini nanti kita bisa save nih audiensnya. Jadi tipe 1 atau tipe mungkin ibu-ibu hamil. Nah, itu bisa kita jadiin satu audiens. Nanti di kedepannya hari kalian bisa save audiens ini, kalian pas butuh audiens ini kalian nggak perlu buat lagi dari nol. Makanya disebutnya save audience atau save audience. Karena audiens yang kalian buat kalian udah save. Konsepnya seperti itu. Sebenarnya mirip kayak nanti kalian bisa targetin audiens persona. Cuman di save audience ini kalian udah bisa save audiensnya. Jadi di saat kalian butuh suatu saat nanti, kalian nggak perlu create lagi dari ulang. Kayak gitu. Nah, terus custom audience atau retargeting. Nah, jadi mungkin teman-teman sering banget nih kayaknya gue baru masuk ke website ini deh, atau gue kayaknya baru masuk buka IG-nya dia deh. Kok nggak lama kemudian udah retargeting gitu. Atau kalian nggak ngerasa, kayaknya IG dengerin suara gua deh. Kayak gitu-gitu. Ya mungkin kalian sempat ngerasa juga, kayak gue baru ngomongin brand A, kok nggak lama si brand A muncul ya di gue ya. Nah itu salah satu konsep yang bisa dipakai oleh custom retargeting atau custom audience. Kayak gitu. Cuman sebenarnya dalam tanda kutip, Meta tuh nggak mengakui kalau mereka tuh mendengarkan. Cuman di custom audience ini kita bisa membuat audience seperti itu. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau lihat di custom audience ini sebenarnya data pelanggan, pengunjungan situs website, penggunaan aplikasi, sama engagement audience. Nah, engagement audience ini nih yang salah satu paling gampang untuk kita retargeting. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman beli sesuatu atau lagi buka sesuatu, yang paling gampang ditargeting tuh ya
teman-teman kalau nggak buka websitenya, ya buka sosial medianya, sosial media brand tersebut, ya kan? Jadi kayak di saat kita buka websitenya, langsung ditargeting. Buka sosial medianya langsung ditargeting. Karena kita sebagai di advertising, kita ngerekam loh audiens itu. Kita ngerekam dan kita bisa nge-track audiens itu gitu. Nah, teman-teman makanya kalau kalian bertanya-tanya gimana sih cara retargeting, nah itu salah satu custom retargeting gitu, custom audience yang biasa dipakai advertising untuk melakukan retargeting terus-menerus. Nah, terus selanjutnya, teman-teman ada kayak data pelanggan apa sih? Nah, data pelanggan tuh sebenarnya ini paling awam banget digunakan. Jadi kalau teman-teman mungkin biasa bikin member ya, atau mungkin kalian kalau lagi beli sesuatu di mall, suruh isi ditanyain emailnya apa. Nah, itu tuh email yang akan di-save oleh company atau ada brand tersebut untuk melakukan custom retargeting. Nah, tujuannya ya buat itu sih, karena email tuh sebenarnya lebih spesifik, lebih lebih apa ya, lebih mungkin bahasa sederhananya lebih pasti ya. Karena kan email tersebut email yang kamu gunakan kan. Kayak contoh, mungkin aku sebut salah satu brand yang sering banget di mall-mall yang jual furniture kayak Informa atau Rupa-Rupa atau S. Nah, kalian kalau mau dapat invoice-nya kan mereka suruh isi email tuh. Nah, email tersebut tuh yang mereka akan collect, mereka akan kumpulin, mereka akan bikin audiensnya. Nah, di saat mereka butuh, mereka akan ditargeting tuh audiens tersebut. Nah, itu salah satu yang biasa digunakan dan cukup awam banget digunakan saat ini. Nah, terus selanjutnya lookalike nih. Lookalike sama, sebenarnya fungsinya tuh sama seperti namanya. Jadi, lookalike ini adalah audiens baru yang mirip dengan custom audience yang udah kita milikin. Jadi, Meta tuh akan menggunakan algoritmanya mereka mencari orang-orang yang profilnya serupa atau yang paling mendekati lah dengan orang-orang yang kalian udah upload atau kalian udah buat audience customnya. Nah, makanya kalau lookalike ini aku bisa merekomendasikan kalian harus buat lookalike-nya based on dari data pelanggan. Karena data pelanggan kan orang yang sudah membeli. Nah, itu kita bisa buat profilnya yang 1% paling nggak mirip lah dengan audiens-audiens yang sudah membeli produk kita. Jadi tujuan si lookalike audience ini adalah mencari customer baru yang behavior-nya mirip, perilakunya mirip, terus interest-nya juga mirip, kayak gitu. Jadi audiens-audiens tersebut yang akan kita cari audiens barunya. Itu tujuan buat apa? Buat memperbesar marketnya kita lebih besar lagi. Kayak gitu. Teman-teman, sorry ya kalau misalkan aku kecepatan, langsung open mic langsung Mas Tom atau Kak Tom kecepatan nih. Gitu. Gak apa-apa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di bagian ads level nih. Di bagian ads level kalian bisa ngelihat, mungkin ya aku kasih screenshot aja biar lebih gampang juga. Jadi di sini tuh sebenarnya ada partnership ad. Jadi kalau partnership ad itu apa sih? Partnership ad itu biasa kalau kita collaboration dengan brand-brand lain. Kayak contoh mungkin kalian nanti akan collaboration dengan KOL. Nah, partnership ad ini dinyalain. Terus nanti kalian tinggal collab dengan partnership tersebut. Nah, kalau identity-nya apa? Identity udah pasti kayak identitasnya kita. Facebooknya apa, Instagramnya apa yang akan kita pakai. Nah, terus ada ad setup. Ad setup ini sebenarnya ada 3 tipe, teman-teman. Ada single banner atau video, ada carousel, yang teman-teman sering lihat kalau slide kiri, slide kanan, itu ada beberapa sliding gitu. Nah, kalau collection teman-teman kalau mungkin teman-teman ada pernah ngelihat bannernya satu di depan, ada 3 gambar kecil nih di bawah, 3 produk-produknya. Itu collection tuh. Nanti aku bisa kasih preview, cuman aku nggak upload ke sini. Cuman mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat kayak gitu sih. Nah, konsep collection tuh seperti itu. Nah, terus apalagi sih yang harus kita masukin di ad levelnya ini, itu ada primary text atau kita biasa sebut caption lah, dasarnya caption. Nah, caption ini nih yang biasa kalau aku sendiri aku prefer bantuan dari tim konten spesialis atau tim copywriter, atau aku kalau memang tim copywriter lagi penuh, aku biasa menggunakan ChatGPT nih. Nah, sama kayak recommendation di awal, ChatGPT itu jadi mempermudah kita gitu. Jadi kalau teman kita lagi full, ya udah kita ke ChatGPT aja nih untuk membantu kita melakukan beberapa job yang aduh kayaknya cukup sulit untuk mikir caption nih kayak gitu. Nah, kalau headline nih ya seperti dengan namanya headline. Jadi kayak mungkin langsung tembak, gaya tidak harus mahal atau mungkin langsung diskon cuma berapa ratus ribu kayak gitu. Nah, itu salah satu tipe-tipe headline. Nah, terus apa sih selanjutnya yang ada di ad level? Di ad level juga ada tracking nih. Nah, ada pixel, juga ada UTM. Nah, aku rekomendasiin teman-teman pasang UTM nanti. Nah,
Untuk UTM ini sebenarnya lebih ke trackingnya juga sih. Jadi ini sebenarnya opsional gitu. Jadi sebenarnya di saat kalian nggak butuh ya nggak masalah. Karena ini sebenarnya opsional aja untuk URL parameternya. Jadi ini beberapa sub-sub yang ada di ad level kayak gitu. Nah, ini juga langsung masuk nih ke pemanfaatan AI digital marketing itu gimana. Kayak tadi sempat aku bilang nih, kita butuh riset atau insight yang kita nanti pakai untuk memperkuat asumsi-asumsi kita di saat kita melakukan campaign atau melakukan sesuatu strategi-strategi atau manuver-manuver baru gitu di company. Kayak contoh nih, ini mungkin ini Hanes review aja nih dari aku karena aku juga baru pakai banget ini. Yang berapa jumlah daily active user Pinterest di Indonesia. Nah, nyari Google tuh susah banget. Kalian teman-teman boleh coba. Nyari Google tuh susah banget. Harus mesti buka satu artikel, buka lagi. Tapi dengan ChatGPT ini benar-benar mempermudah kita gitu untuk melakukan research atau insight. Jadi yang harus aku kayak nyari, kayak butuh waktu sejam nyari-nyari data ini di mana, valid atau enggak. Nah, di ChatGPT ini kita tinggal minta tolong dia untuk cari. Nah, saat ini langsung dimunculin gitu. Saat ini Pinterest memiliki sekitar 1 juta pengguna user di Indonesia. Jadi ini salah satu tools yang mau kita bisa gunakan dengan baik gitu. Jadi sayang banget kalau teman-teman misalkan kayak kakak nggak mau pakai AI atau nggak mau pakai ChatGPT atau teman-temannya, menurut aku sangat disayangkan karena ini salah satu pemanfaatan AI yang sangat efektif buat kita gitu sebagai digital marketing. Terus selanjutnya apa? Nah ini juga tadi mention juga, ini ada caption. Nah di caption ini juga, ini yang tadi mention juga, ini ngebantu kita banget untuk melakukan beberapa tugas yang misalkan teman-teman konten kita lagi penuh atau teman-teman kita yang lain lagi penuh. Jadi ini salah satu apa ya? Salah satu media-media yang bisa kita gunakan kayak gitu sih. Nah, terus selanjutnya nih, ini juga advantage preview dari teman-teman yang apa yang tadi sempat aku mention di awal kayak pemanfaatan AI di dalam kreatif. Ternyata aku ada screenshotnya. Jadi contohnya nih kayak tadi aku mention nih collection nih advantage AI kreatif dari Meta. Jadi nanti kalau teman-teman masuk, teman-teman udah lihat optimization-nya AI seperti apa. Nah, ini salah satu preview-preview yang mereka tawarkan. Nah, mereka juga tawarkannya bukan hanya kayak gue paksa lo buat pakai loh kayak gitu. Tapi enggak. Jadi kalian juga dapat dapat opsi buat kalian mau matiin atau mau buat hidupin gitu. Jadi di sini kalian bisa ngeliat ada toggle-nya, kalian bisa ngeliat ada on off-nya. Jadi ya, di sini juga kalian bisa ngeliat beberapa tools yang aku matiin atau nggak perlu aku pakai gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi sebenarnya AI ini sangat membantu banget untuk teman-teman melakukan aktivitas atau melakukan campaign-campaign atau melihat kreatif-kreatif seperti apa yang mau kalian gunakan dan mengoptimasinya kayak gitu. Jadi nggak salah banget untuk digunakan dan sangat efektif juga untuk digunakan kayak gitu. Nah, mungkin sekian sih dari teman-teman dari aku karena ini hanya sebatas fundamental. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan di luar konteks ini pun nggak masalah, atau mungkin teman-teman ada pernah ketemu study case lain atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan bertanya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Tommy, luar biasa. Penjelasannya cukup jelas banget dan tadi udah diberikan juga referensi dan juga contoh-contohnya. Nah, ini teman-teman kita langsung aja masuk ke sesi Q&A gitu. Nah, bagi teman-teman yang mau ingin bertanya secara langsung boleh raise hand dan juga misalkan ingin bertanya via kolom chat boleh di eh, kolom Q&A gitu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung dulu? Oke, sebelum aku tunjuk atau akan dialihkan dulu ke kolom Q&A dulu nih. Nah, mungkin ini Kak ada dari kolom Q&A dari Kak Rafli nih. Kak, tolong dijelaskan juga tentang pixel di dalam Meta Ads dan untuk meminimalisir akun ke Banned juga, Kak. Ah, sorry gimana? Kak Syahid? Dari Kak Rafli.
Pertanyaannya adalah, Kak, tolong dijelaskan juga tentang pixel di dalam Meta Ads dan untuk meminimalisir akun ke banned juga. Oh, oke. Nah, untuk penjelasan sebenarnya Pixel sebenarnya itu lebih ke tracking ya teman-teman ya. Jadi Pixel ini salah satu tools yang bukan salah satu tools, sebenarnya itu salah satu apa ya sebenarnya kayak tracking yang di provide dari si Meta sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti di next workshop berikutnya ada Google Ads, nah di situ itu mereka juga sama, mereka ada Google Analytics, mereka ada Google Ads, ada Ads LinkedIn, jadi mereka sebutan juga sama. Nah di Meta sendiri itu namanya Pixel. Nah Pixel itu apa? Pixel itu sebenarnya tracking yang memang disiapkan oleh Meta untuk teman-teman bisa melakukan tracking yang tadi kita bikin custom audience itu tuh. Nah itu tuh salah satu functionnya dari Pixel. Jadi mereka tahu audiens apa yang masuk, behavior seperti apa yang masuk. Jadi nggak hanya menembak buta gitu. Nah itu fungsinya Pixel. Nah nanti kalau teman-teman butuh penjelasan lebih dalamnya lagi untuk Pixel, mungkin aku bisa share linknya. Jadi ada penjelasan dasar benar-benar mengenai tentang Pixel itu, how to create the Pixel kayak gimana. Tapi kalau kalian ikutin dashboardnya nanti di Pixel, sebenarnya tinggal next next aja sih. Nah tapi Pixel ini kalau teman-teman tanya, Mas Tom ini Pixelnya ada di mana sih taruhnya? Pixel tuh adanya di website. Jadi kalau teman-teman belum punya website atau belum punya apa, Pixel itu nggak bisa ditaruh. Sayangnya kayak gitu. Jadi Pixel bisa digunakan kalau memang kalian udah punya website atau teman-teman company kalian punya website, nah itu Pixel bisa taruh di sana. Nah, kalau teman company kalian hanya memiliki app, nah app tuh ada mungkin bisa di next levelnya lagi dari Pixel, itu ada sebutannya SDK. Nah, kayak SDK itu adalah bukan nama lain sih, tapi lebih next levelnya dari Pixel. Kayak gitu. Tapi secara general atau secara saat ini paling awam digunakan tuh benar itu Pixel. Gitu. Jadi pemasangannya mudah banget, tinggal next sebenarnya. Apalagi kalau kalian pakai teman-teman mungkin sering pakai WordPress, Shopify, Wix atau website-website seperti itu paling benar-benar easy banget, dan di Google itu banyak banget how to using the Pixel, makanya aku nggak masukin karena tinggal cari how to connect Pixel with WordPress, how to connect Pixel with ini, benar-benar literally tinggal ngikutin stepnya, itu benar-benar mudah banget kayak gitu. Nah terus selanjutnya mungkin pertanyaan tadi bagaimana cara menghindari kena ban atau kena suspend itu ya. Nah kena suspend ini sebenarnya Meta nih sekarang lagi strict banget dari akhir Juli, kalau nggak salah Juli tuh mereka lumayan gencar untuk membanet akun-akun yang menurut mereka tuh dalam tanda kutip kena dikira orang-orang yang judol. Nah ini benar-benar insight dari Meta Indonesia sendiri. Jadi waktu itu ada event, dan ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya, kenapa akun kita tuh sering banget kena suspend. Nah itu karena pertama kenapa? Karena kita nggak ngelakukan verified. Jadi nanti teman-teman pas sudah bikin ads manager, di saat kalian udah ngikutin step-stepnya, nah nanti tuh di bagian atas tuh pasti kalian tuh ada muncul satu notification untuk verified. Itu udah pasti biasanya. Nah, di saat kalian melakukan verified, nah itu harusnya aman tuh. Karena mungkin aku bisa salah karena mungkin ada update juga. Tapi terakhir aku dapat update, Meta tuh melakukan mungkin kayak scanning ya, scanning, sebutan scanning kayak kalau kita komputer ada antivirus yang melakukan scanning setiap kita nyalain. Meta tuh melakukan scanning juga setiap kalau nggak salah 3 hari sekali, atau mungkin sekarang mungkin lebih cepat. Jadi dulu tuh mereka melakukan scanning 3 hari sekali untuk membedakan akun-akun yang seperti itu tuh. Jadi tujuannya apa ya, untuk mengurangi orang-orang yang atau judul agensi-agensi yang melakukan buat mungkin teman-teman dalam tanda kutip adult apps. Nah itu tuh Meta melakukan itu gitu. Nah sebenarnya kalau kita untuk menghindari suspend sebenarnya saat ini ya tinggal verified. Kalau memang udah verified dan ternyata pernah suspend, balik lagi karena ini mereka konteksnya menggunakan robot bisa salah karena kena satu faktor yang kena checklist aja, dan menurut mereka itu kita bisa langsung kena suspend. Bahkan brand-brand besar yang aku kenal kayak Uniqlo kalau nggak salah, Uniqlo tuh salah satu brand yang pernah kena suspend juga kayak gitu. Nah itu mereka karena apa? Karena mungkin kalian pernah ngelihat kaosnya Uniqlo yang apa ya, mungkin ini case sudah lumayan agak lama sedikit sih, kaos Uniqlo yang mungkin kalian pernah nonton anime atau kartun yang apa sih, si Anya kalau nggak salah, yang family itu mereka ada sablon kaos gambarnya kartun anak kecil cewek.
itu kena suspend sama Meta. Karena Meta mengira itu anak kecil yang digunakan sebagai konten. Ya, SpaceX Family benar. Thank you Sandi. Ya, benar SpaceX Family. Nah, itu mereka iklan baju orang pakai SpaceX Family, anak kecil. Itu kena suspend gitu sama Meta, bahkan nggak ada anak kecil box. Ya, hanya desain anim. Nah, tapi karena memang robot, mungkin robot itu mendeteksi itu sebagai anak. Nah, kalian kalau kena sampai seperti itu, kalian benar-benar ikutin aja stepnya. Email, biasa dijawab 2 kali 24 jam, tinggal provide semua yang mereka butuhkan. Mereka biasa cuma nanya kasusnya apa, terus advertising ID kita apa, sama minta KTP. Nah, itu aja sih. Nah, itu biasa dalam jangka waktu 2 kali 24 jam itu udah ke-solve. Gitu. Jadi, jangan takut kena suspend kecuali kalian benar-benar melakukan aktivitas-aktivitas ilegal ya. Kalau kalian melakukan baik-baik aja, mungkin kena suspend tapi 2-3 hari, tinggal email ikutin stepnya, itu aman sih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Tommy. Semoga menjawab dari pertanyaan Kak Rafli ya. Oke. Oke Kak, terima kasih. Baik. Terima kasih juga Kak Rafli. Next pertanyaan. Mungkin langsung aja nih ke Kak Rafki Hidayatullah. Kak mau tanya untuk iklan yang bagus, bagaimana ya cara untuk menargetkan audiensnya biar tidak boncos saat beriklan? Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanya ini. Untuk menargetkan audiens yang sebelum kita mengiklan, ini belajar dari pengalaman aku sendiri. Jadi sebelum kita targetin audiensnya kita, teman-teman, mungkin sebelum kita jualan sesuatu atau kerja di company tersebut, teman-teman biasa pasti udah punya sosial media tuh. Nah, biasa sosial media tuh kalau nggak salah ada sebutannya, kalau kalian ngeliat di back end mereka tuh ada interest. Nah, di interest tersebut tuh yang biasanya kalau aku sendiri aku ngikutin dari interest tersebut, atau nggak mungkin nanti aku akan tambah-tambah sedikit. Nah, dibalik lagi nih, minta bantuan AI. Karena balik lagi kalau di kita, ini karena interest tuh biasa kan suka berubah-berubah tuh. Teman-teman kalau nanti nggak kalian, bahkan di email Google, kalau nggak salah setiap 2 kali 24 jam tuh interest kita tuh suka berubah tuh. Bahkan kalau kalian lagi scrolling TikTok, tiba-tiba lagi suka nge-like tentang makanan, tiba-tiba algoritma kalian juga berubah gitu, maksudnya tentang makanan semua. Hanya dalam jangka beberapa jam. Nah, teman-teman tuh bisa menggunakan AI sebagai bantuan. Kenapa? Karena biasa aku kalau pakai AI kayak ChatGPT nih, kita tinggal kasih direction jelas. Tolong kasih list audience untuk untuk contoh produknya yang paling gampang Prabu atau sepatu kulit. Tolong kasih list interest dari Meta untuk produk sepatu kulit. Nah, biasa tuh mereka kasih list itu. Nah, list itu yang biasa aku pakai. Aku ambilnya list 10 teratas. Kenapa? Aku pakai list 10 teratas. Ini based on experience juga. Karena setiap aku pakai list 10 teratas, itu tuh aku ngecek juga di backend-nya aku atau di belakangnya aku juga. Aku ngecek, oh ternyata list 10 teratasnya list paling dekat. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kayak punya interest satu, tapi overlapping dengan yang lain. Contoh, kayak aku interest tentang makanan, di konten aku makanan. Tapi aku juga interest tentang fashion. Jadi satu orang tuh pasti kan kita punya multiple interest, gitu. Nah kita tuh bisa ambil paling tengah. Kayak contoh nih, si makan ini biasa pasti ke sepatu kulit atau pasti ke fashion. Nah, biasa tuh mereka ambil persentasenya si makanan ini nih. Kayak gitu. Jadi karena mereka ambil based on percentage, biasa tuh list 10 teratas tuh ada list yang paling baik digunakan. Kenapa aku bilang ambil 10 aja? Karena kalau sebenarnya kebanyakan juga terlalu spesifik. Itu mempersulit algoritmanya si Meta untuk mencari audiens-audiens tersebut. Karena sistemnya Meta atau sistemnya di platform Meta atau Instagram saat ini, bisa kita ngasih banyak list, Meta tuh akan benar-benar pastikan 20 interest nih, contoh 20 interest, 20 interest ini ke checklist. Kayak gitu. Oh, gue disuruh nyari 20 interest, makanan, minum, terus makanan, shopper, dan sebagainya. Itu mereka tuh akan kayak mengusahakan untuk 20 interest ini ke checklist. Di saat 20 interest ini nggak ke checklist, audiensnya tuh akan mengecil jadinya. Karena semakin mengkerucut. Di sisi lain itu baik, tapi di sisi lain untuk brand yang masih baru itu buruk. Kenapa aku bisa bilang buruk? Karena kalau semakin spesifik audiens, otomatis audiens semakin kecil competition semakin tinggi akan semakin mahal. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman brandnya masih baru atau company masih baru, sama masih mencari audiens baru, gunakanlah kayak at least 5 sampai 10 menurut aku maksimal. Atau mungkin nanti teman-teman bisa ketemu expert lain yang punya strategi yang berbeda, tapi kalau menurut aku
5 sampai 10 udah cukup, karena balik lagi mereka akan checklist 10 ini nih. Jadi kita nggak ngasih meta tuh banyak 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 filter lah. Oh, 10 cukup 10 nih, otomatis 10 interaksi ini akan menjadi lebih besar karena filternya semakin dikit, kan cuma 10. Audiens semakin besar, competition akan atau trust dari audiens tersebut akan semakin tinggi. Otomatis cost-nya akan semakin murah karena audiensnya besar di situ. Kayak gitu. Jadi balik lagi pertanyaannya, kalau memang audiens seperti apa? Kalau memang bingung dengan audiens atau sosmednya masih mencari juga atau sosmednya masih baru, gunakan AI yang baru. AI cukup baik dan cukup efektif karena dia benar-benar mengeneralisir dari data-data tersebut dan mereka bisa memberikan insight yang cukup baik. Oke, baik. Mudah-mudahan sekali lagi menjawab dari pertanyaan Kak Rafki Hidayatullah nih. Dan memang lagi-lagi di zaman sekarang AI itu sangat-sangat ngebantu ya. Bukan cuma di AIDS doang, tapi kemarin juga Betul, itu sangat copywriting, membantu sih. AI saya membantu. Nah, mungkin bisa dipelajari AI-nya gitu. Terus kan bermacam-macam nih Kak AI-nya tuh ada apa? Ada ChatGPT, ada eh, yang lain-lain gitu kemarin itu juga. Nah, oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sondang nih. Kak, untuk yang baru pertama kali iklan dengan tujuan penjualan dan belum ada branding di IFB atau IG, baiknya pakai LPWA atau CTWA, Kak? Atau ada rekomendasi, Kak, Nah, dan baiknya coba beberapa hari dengan budget berapa per hari, Kak? Wah, nah, ini lumayan spesifik nih. Saya lumayan suka nih nih. saya nih. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya kalian nggak ada website nih, kalian bisa gunakan Linktree atau yang benar kayak bener pakai WhatsApp. Jadi yang ketik-ketik itu yang API, kasih nomor HP, WhatsApp. Itu sebenarnya paling mudah buat kita bisa nge-tracking audience kita tuh benar ngeklik ngeklik ads apa enggak. Nah, untuk masalah budgeting sebenarnya kalau kita paksain mereka ke penjualan, kalau untuk produk-produk yang kenik-kenik lah, kita bisa sebut kenik-kenik atau produk-produk yang murah gitu, yang kebutuhan pembeliannya cukup mudah kayak basreng, basreng stick lidi, nah, atau kerupuk yang pedas itu tuh apa sih yang cabai-cabai itu. Nah, jajanan-jajanan gitu atau barang-barang yang murah itu tuh lumayan efektif kalau kita langsung benar-benar kayak langsung kalau objektifnya ke penjualan karena itu keputusan pembeliannya tuh nggak dalam gitu. Kayak karena barangnya juga harganya terjangkau dan hampir semua orang jual, maksudnya bukan hampir semua orang jual, kayak cukup banyak market ditemuin, kayak kita tinggal bikin tweak lebih baik dikit bisa jual gitu langsung. Tapi balik lagi kalau produk kita lumayan niche atau lumayan sulit untuk dijual karena keputusan pembeliannya dikit, besar gitu. Itu kita sebenarnya butuh sedikit awareness atau mungkin type of kontennya sedikit dirubah. Kayak konsepnya kayak contoh mungkin teman-teman kayak kayak contoh nih aku ada satu brand yang aku handle itu Prabu sepatu kulit yang beberapa kali aku mention. Sepatu kulit mungkin nggak semua orang suka. Orang lebih suka sneakers gitu udah pasti. Nike, Adidas, Asics dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman udah tahu Kanki, itu juga salah satu brand yang paling mudah banget dijual karena sneakersnya dengan harga terjangkau. Tapi sepatu kulit it's been kayak cukup susah gitu dijual karena mungkin marketnya bapak-bapak, anak muda siapa yang mau pakai sepatu kulit, itu jarang banget. Nah, kita bisa langsung arahin ke sales atau mungkin type of kontennya kita rubah. Tipe konten yang kita rubah seperti apa sih? Kontennya ya balik lagi. Ini konten yang sebenarnya waktu itu, ini udah lama banget aku research waktu itu. Aku juga pakai chat GPT lagi balik. Ini aku ulang lagi pakai chat GPT waktu itu. Aku risetnya apa? Jadi problem orang kenapa nggak pakai atau orang nggak suka sepatu kulit gitu. Ternyata tuh yang paling utama adalah bau kaki. ini ini memang problem orang yang nggak suka pakai sepatu kulit itu bau kaki karena panas. Nah, konten seperti apa sih yang bisa menjawab problem mereka? Ya konten-konten yang seperti itu gitu. Karena mereka cukup concern dengan bau kaki dan sepatu karena panas. Jadi sebelum kita menjual produk tersebut ya kita ngejelasin dulu, oh sepatu gue ini bisa menjawab permasalahan lo seperti apa. Kita jelasin sepatu kita tuh ternyata efektivitas atau ruang udaranya tuh, ruang geraknya tuh lebih oke loh. Jadi lu nggak bau kaki. Jadi nggak bener langsung lu tembak langsung jualan, tapi lu jelasin dulu manfaat dari produk lu. Karena beberapa orang takut untuk memakai sepatu kulit ya karena bau, karena bau kaki gitu. Nanti ujungnya keringetan gitu. Tapi dengan sepatu kulit lu bisa menjawab problem mereka. Lu nggak usah takut pakai sepatu kulit lagi, lu pakai sepatu kulit ini, lu nggak akan bau kaki.
let's say kayak gitu. Jadi nggak langsung benar-benar directly menjual, tapi lu bisa menjawab problem mereka dengan barang lu gitu. Nah, maka di situ mungkin type of content bisa masuknya di situ. Bau apa? Bau bau sikil. Ya, bau sikil betul. Karena orang malas banget tuh pakai sepatu kulit tuh. Biasa panas kan bau sikil, bau kaki. Nah, terus selanjutnya kayak kampukan dari sepatu tersebut. Orang pakai sepatu kulit kalau pakai lama 2 jam 3 jam udah apa tuh bagian belakangnya tuh biasa lecet, panas. Nah, bisa jawab dengan seperti itu. Sepatu lu ya sepatu yang walaupun kulit ya enjoy banget buat dipakai gitu. Aktif daily activity lu bisa aman kayak gitu. Jadi mungkin kalau memang kita paksa mereka untuk penjualan kayak directly, oke sepatu kulit 500.000, ya gue tahu harga lu 600.000, tapi sepatu lain juga sepatu kulit ada yang 600.000, manfaat gue pakai lu apa gitu. Nah, tapi kita berubah kontennya, kita tweak dikit, padahal sepatu kita tuh sebenarnya dalam tanda kutip nggak menghilangkan bawah 100% loh, tapi kita bisa kemas itu dengan ya sebenarnya menjual gimmick lah. Kita marketing udah jelas ngejual gimmick, tapi kalau memang produknya kebetulan bisa menjawab problem mereka, itu lebih baik kayak gitu. Jadi type of content itu bisa dimainkan seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik nih Kak. Lanjut nih Kak, dari Kak Haidil Nur Ilahi. Bagaimana biar bisa dilirik cepat oleh Meta ketika mengajukan iklan Kak? Nah, ini kayaknya Kak Haidil nih udah pernah ngerasain nih iklan Meta tapi nggak dilirik. Di liriknya konteksnya mungkin di accept ya, atau mungkin lewatin learning phase ya. Nah, mungkin aku bisa jawab duanya itu. Kalau di lirik konsepnya sebenarnya lebih banyak kalian iklan, aku lebih banyak atau lebih lama kalian iklan, itu akan lebih mudah untuk di accept. Jadi ini insight juga dari internal Meta. Mungkin teman-teman digital marketing lain udah pernah nge-share, cuman aku repeat ulang. Jadi di Meta tuh account kita atau account manager kita semakin lama tuh mereka akan punya penilaian sendiri buat accountnya kita. Mereka tuh kalau nggak salah ada 3 tier atau 4 tier, aku agak lupa juga. Ada tier hijau, orange, merah sama hitam. Mereka menilai itu dengan apa sih? Di saat lu melakukan pelanggaran sekali di luar suspend verified itu, mereka tuh bisa kan ngebukain kembali ulang dengan email, dengan surat pernyataan. Di saat contoh kalian melakukan pelanggaran ulang, kalian tinggal melakukan email, pernyataan, dan sebagainya. Kalian akan terbuka lagi, tapi kalian akan turun level ke orange. Lakukan ulangi lagi, akan turun hitam ke merah, turun lagi akan ke hitam sampai 4 level tersebut. Nah, kalau dilirik untuk melakukan kayak, oh iklan lo akan lebih mudah diaktif. Kayak contoh kalian upload kan ada learning, ada tunggu dulu, sampai tiba-tiba ads kalian spend. Nah, itu sebenarnya balik ke tergantung performa dari akunnya tersebut. Kalau akun lo semakin lama, otomatis period nunggunya itu akan semakin bentar. Tapi bukan berarti nggak menutup kemungkinan akan lama juga gitu nunggunya. Tapi biasanya mereka akan bilang yang akunnya dalam status tanda kutip hijau itu biasa akan lebih cepat atau lebih mudah untuk di accept ads-nya. Itu yang pertama untuk dari sisi account level. Nah, kalau dari sisi learning, mungkin teman-teman udah tahu kalau Meta tuh mereka ada 50 event. 50 event yang mereka harus kita aim atau kita kejar di setiap minggunya saat kita campaign nyalain. Nah, kalau kita mainnya langsung pakai ini kayak contoh konteks, oh gue mau 50, gue mau langsung objektifnya sales. Nah, Meta tuh akan berusaha untuk mencari 50 sales dalam 1 minggu. Di saat 50 sales yang nggak dapat, nanti teman-teman kalau kalian udah ada yang buka learning limit tuh, karena si Meta nggak sampai objektifnya. Karena mereka 50, tapi dia nyampe 50, otomatis dia akan berusaha learning limit tuh. Dia akan ngulang lagi minggu depan, ngulang lagi sampai achieve 50. Nah, saranku kalian mau learning atau learning fast, kalian naikin levelnya. Jangan sales dulu. Berarti otomatis campaign kalian itu memang sebenarnya belum cukup untuk di sales. Itu kalian udah paksain, udah jalan 3 minggu. Menurut aku kalian ambil decisionnya pas udah jalan 2 minggu atau at least paling lama sebulan. Kalau tetap learning method terus, rubah objektif kalian ke traffic. Naikin trafficnya dulu sampai cukup aman. Di saat traffic udah jalan, kalian tambah 1 campaign lagi buat si sales. Jadi jalan 2 campaign. Jangan langsung kalian tiba-tiba sales dan pengen sales kalian langsung tiba-tiba hijau gitu learning fast. Bisa aja terjadi, tapi sebenarnya menurut aku agak jarang. Bahkan untuk di level-level tertentu itu cukup jarang.
Tapi bukan berarti nggak mungkin kalau hoki-hoki atau campaign lebih bagus, itu bisa jalan kayak gitu. Tapi kalau kalian menurut kalian udah 2 minggu nih learning fast terus masih, oh ya udah kalian udah mulai di set buat naikin traffic nih, satu campaign buat traffic. Jadi matiin campaign-nya buat traffic, naikin traffic dulu 2 minggu udah jalan, kalian buat lagi satu campaign lagi yang si sales. Jadi jalan bebarengan. Budgetnya mungkin aku kalau misalkan teman-teman nanya budgetnya, menurut aku ya untuk di level tertentu, untuk kalian bisa lihat sendiri brand kalian atau company yang kalian kerjakan, mulainya masih dalam tanda kutip masih agak lemah, trafficnya atau awareness-nya tuh agak tinggi. Mungkin di around 70% dari total budget, 30% di conversion. Kayak gitu. Jadi di saat brand kalian udah mature, udah cukup matang, nah kalian baru mungkin bisa 50-50 atau mungkin 60 di sales, 40 di awareness kayak gitu. Ini benar-benar depends on brand yang kalian pegang sama company tempat kalian kerja kayak gitu. Oke. Sip. Wah, kayaknya banyak catatan tambahan nih. Teman-teman jangan lupa dicatat mungkin ini karena tadi saran-saran ataupun tips-tips dari Kak Tom itu banyak banget nih. Nah, eh, next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Kak Aprizal Aditya Ahmad. Ada dua nih pertanyaannya. Boleh dijelaskan lagi tentang URL parameter yang sudah dijelaskan tadi, terus perbedaannya dengan pixel apa? Oke. Mungkin aku secara garis gampang, URL parameter tuh sebenarnya bukan buat pixel. Jadi URL parameter tuh kalau teman-teman nanti ada menggunakan Google Analytics nih. Nah, kalau saat kalian punya website Google Analytics, ya URL parameter ini karena Google Analytics itu universal kan. Google Analytics itu punya semuanya, dia itu bisa ngerangkum semuanya. URL parameter ini buat ngecover tracking yang kita oper ke Google. Nah, itu fungsinya si URL parameter. Jadi kayak banyak aku bilang, depends kalian butuh atau enggak, ini opsional untuk URL parameter. Kalau kalian ngerasa, kayaknya gue nggak butuh Google nih, kayak Google gue nggak pakai, atau belum saatnya gue pakai, kalian nggak usah kasih, nggak masalah gitu. Kalian nggak usah pasang, nggak masalah, karena itu hanya untuk makanan si Google. Nah, tapi di saat kalian memang, kalian udah ada plan, company udah ada plan, Google kayaknya mungkin salah satu yang akan kita pakai, akan cukup besar gitu. Nah, itu tuh kalian boleh tuh pakai URL parameter. Nah, URL parameter nanti kalau template-nya seperti apa, itu sebenarnya macam-macam. Itu di Google ada 2-3 template, tapi itu udah exact gitu, udah pasti. Ada UTM content, ada UTM campaign, UTM source, sama UTM source sama UTM media, kalau nggak salah media atau media source. Ya itu ada beberapa UTM. Tujuannya URL parameter itu ya benar, balik tadi kamu mention, itu tuh kasih makan si Google Analytics-nya. Karena Google Analytics nggak bisa ngambil makanan dari Pixel. Pixel punya meta doang soalnya. Gitu. Nah, bedanya di situ. Pixel hanya untuk meta. URL parameter ini bener kasih makan buat si Google. Gitu. Jadi beda beda tracking sebenarnya. Jadi kalau kalian ngerasa, company gue nggak butuh Google, ya nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sampai saat ini mungkin aku cuma ketemu 1-2 brand doang yang mereka tuh sebenarnya cukup, bukan cukup sih, mereka nggak pakai Google gitu. Soalnya Google kan sekarang cukup universal untuk dipakai, terutama di YouTube sama di search. Tapi ada beberapa brand juga, kalau kalian tahu brand lokal itu, kalau nggak salah namanya si Shop and Red Velvet kalau nggak salah, sama satu lagi si Jiniso. Jiniso tuh mereka nggak pakai URL parameter, karena mereka cuma fokus di Meta sama TikTok. Nah, itu mungkin brand-brand tertentu aja melakukan seperti itu, tapi mungkin ya hanya sedikit lah, mungkin kalau kayak dua dari 10 yang melakukan seperti itu, yang mereka nggak pakai URL parameter. Sisanya mereka pakai. Nah, itu mungkin perbedaan dari URL parameter sama pixel. Oke, thank you banget nih. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Hmm. Terkait kreatif sama penggunaan hashtag pada caption dan karena ini berupa iklan atau ads, apakah ada pengaruh? Oke. Dulu itu memang ada pengaruh. Mungkin teman-teman sering dengar hashtag itu pengaruh. Dulu itu ya pengaruh. Itu terakhir update di awal 2024 itu tuh mereka masih bilang pengaruh. Karena hashtag itu salah satu tagar buat apa ya? Buat kita bisa dapat interest di situ. Oke, Tapi oke. semenjak Februari itu tuh udah nggak ada ngaruh, karena teman-teman mungkin ada yang pakai Android atau sorry, bukan Android, iOS ya mungkin.
ada pakai iPhone, teman-teman start install app. Kalau kalian tahu teman install app, kalian ada allow atau nggak allow untuk iklan itu. Nah, itu tuh di saat privacy setting muncul, hashtag itu udah nggak berpengaruh buat kita. Sayangnya di situ. Jadi untuk caption kalian di ads, sebenarnya kalian mau pakai hashtag atau enggak, sebenarnya hashtag itu balik lagi, itu kalau untuk di ads itu nggak gitu ngaruh. Udah nggak ngaruh, udah nggak berpengaruh dulu. Tapi untuk campaign, kayak contoh kalian, kayak contoh kalian lagi bikin campaign tertentu nih. Kayak kemarin tuh kayak contoh Blibli. Sekarang tuh Blibli tuh lagi campaign dunia tanpa tipu-tipu. Hashtag dunia tanpa tipu-tipu. Di setiap caption, di setiap apapun ads-nya itu, kita tambahin hashtag itu. Tujuan buat apa ya? Sebenarnya di saat nanti kalian nyari hashtag itu, kita ketemu aja gitu. Tapi konten ads-nya nggak akan ketemu. Konten ads-nya nggak akan ketemu. Tapi tujuannya hanya untuk meramaikan aja. Kayak gitu. Jadi untuk di ads itu udah nggak berpengaruh dulu. Kalau dulu tuh nanti kalau kalian ketik hashtagnya, ads itu kita bisa muncul. Nah tapi sekarang udah nggak. Udah, aku udah, kayaknya udah hampir nggak ketemu. Dan update terakhir dari Meta tuh mereka udah nggak pakai hashtag itu di, maksudnya nggak ada pengaruh hashtag dari creative ads, tapi untuk organik itu masih berpengaruh banget. Jadi kalian kalau tetap pakai hashtag untuk di organik post kalian itu nggak masalah. Berarti memang sudah ada perubahan gitu ya kayak. Nah, mungkin bisa Ya dibedakan dari sudah sekarang perubahan. mana yang konten organik ataupun konten eh, yang memakai ads. Ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan hashtag-hashtag gitu ya. Oke, boleh dicatat tuh teman-teman, ada info penting tuh dari eh, ahlinya gitu, dari orang yang udah langsung terjun ke lapangan. Nah, ini ada lagi nih dari Kak Rafki Hidayatullah. Kalau pakai AI, promptnya bagaimana ya Kak? Biar nanti iklan tayang akan bagus hasilnya. Boleh tolong dipraktekkan Kak cara buatnya? Wah, AI, aku bisa praktekin. prompt. Coba ya prompt. Mungkin aku share skill lagi sedikit. Aku coba ke entire screen. Ya, coba ke new chat. Ntar dulu sebentar, ini konteksnya promnya tuh apa ya? Aku lupa confirm lagi. Promnya gimana ya tadi Kak Asyad ya? Nah, ini nih Kak Rafki mungkin bisa diperjelas lagi. Coba pakai AI promnya bagaimana ya biar nanti iklannya tanyain banget baru prakteknya cara buatnya. Promnya, konteks promnya aku kurang tangkap nih. Promnya itu apa ya? Oke. Pronunciation-nya tuh atau oh mungkin perintahnya ya, kayak kita memberikan perintah ya. Kayak perintah AI itu tolong buat, mungkin seperti itu ya. Mungkin aku coba ambil kesimpulan kayak gitu. Sebenarnya kayak untuk mahasiswa punya ruang. Oke, mungkin coba ya aku kasih contoh. Biasanya perintahnya yang aku gunakan tuh, ini konteksnya belum tentu iklannya bagus ya, tapi ini tools yang biasa sering aku pakai atau perintah yang aku pakai. Yang sering aku pakai tuh contohnya IGPT. Ya, gitu. Tolong 5 headline untuk produk sepatu kulit brand Prabu dengan caps dengan promo 50% untuk kita let's say tanggal untuk periode tanggal 10 sampai 15 November. Oh iya, ini harus mention untuk headline untuk Google Ads dengan produk sepatu kulit brand Prabu. Tolong dengan maksimal 30 sampai 40 karakter. Nah, kalian kalau memberikan ini juga harus ini ya kayak ngejelasin perintahnya apa, buat apa,
sama insight, sama apa yang mau kalian buatkan. Nah, biasanya tuh mereka ngasih kayak gini-gini. Nah, mereka langsung ngasih beberapa opsi lah, kayak gitu. Nah, ini kalau aku contoh buat headline. Tapi kalau aku kayak butuh insight untuk promnya, biasa aku buat insight tuh kayak, oh, berapa? Aktif saat ini di Indonesia. Nah, kalau kita lagi butuh insight-insight tersebut, kalian juga kasih jelasan active user di mana, di negara apa. Nah, besok tuh dia langsung kasih tahu nih insight-insightnya. Terus eh, 10 interest untuk ads untuk produk sepatu kulit. Nah, biasanya nih dia kasih list juga nih. Oh, interest kayak gini kalau kalian lagi bingung, oh gue butuh interest apa untuk brand ini ya. Nah, biasa si ChatGPT ini akan memberikan beberapa list kayak gitu. Jadi kalau kalian lagi bingung atau kehabisan ide, ChatGPT atau AI ini sangat membantu banget sih. Nah, kalian at least paling nggak memberikan list yang jelas atau perintah yang jelas. Nah, kalian bisa gunakan itu dengan baik. Tapi ini benar-benar belum tentu memastikan kalau ads kalian akan works well ya. Ini tetap balik lagi, ini hanya memberikan insight atau advice. Tetap yang lakukan eksekusi ada human touch-nya, itu kita. Di saat human touch-nya ada, kita yang akan melakukan, atau kita lah yang akan menentukan ads itu akan berjalan dengan baik atau enggak. Kayak gitu. Jadi ini nggak memastikan campaign jalan dengan baik, tapi at least ini ngebantu kita untuk melakukan decision dengan baik. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Sip, Karaki. Oke, mungkin boleh nanti dicoba lagi ya sama teman-teman, tes-tes aja ChatGPT-nya dengan produk ataupun teman-teman belajar dari brand orang gitu. Nah, ini selanjutnya nih ada dari Kak Irfan Santoso. Apa yang dimaksud dengan iklan organik dan bagaimana perbedaannya dengan iklan berbayar di platform seperti Meta, TikTok, dan Google Ads? Lalu apa strategi konten atau campaign yang efektif untuk meningkatkan visibilitas organik di Meta? Oke. Pertanyaan lumayan menarik nih, karena apa ya, ini cukup luas ya, karena ini sampai ke tim konten juga nih harusnya nih. Tapi ini aku bantu jawab. Jadi kalau untuk dimaksud dengan iklan organik dan bagaimana perbedaan dengan iklan berbayar, sebenarnya secara visual itu teman-teman udah biasa pasti lihat lah kayak sponsor dan sebagainya. Nah, untuk iklan berbayar seperti Meta, TikTok atau Google Ads, kalian kalau teman-teman lagi searching di Google Ads, terutama kalian lagi di Google Ads kayak iPhone 15, muncul tuh kalau nggak salah si siapa ya, paling terakhir tuh kalau nggak salah dari iBox, itu ada tulisan sponsor, jadi itu benar-benar ada kayak gambar toa gitu. Nah, itu udah kelihatan banget tuh, itu iklan-iklan berbayar gitu. Nah, perbedaan paling signifikan dari sisi audiens terutama, organik itu biasa nge-reach audiens atau follower sendiri dulu pertama. Yang kedua, kalau mereka masuk ke FYP atau viral viral lah kasarnya, mereka itu baru bisa nge-reach lumayan jauh. Apalagi di TikTok. Maksudnya di TikTok kalau untuk orang FYP tiba-tiba banyak. Nah, kenapa kenapa itu bisa efektif, atau ini paling gampang TikTok ya kita bahas dulu. Kenapa itu bisa efektif atau untuk meningkatkan visibilitasnya di organik, terutama di TikTok terutama. Itu ada sebutannya kalau di TikTok tim update tuh repeat watch sebutannya, repeat watch atau bahasa Indonesia menaikkan ulang. Konsepnya kayak kalian bikin iklan 15 detik atau kita paling gampang bilang teman-teman kalau ngeliat konten-konten makanan, orang review makanan, tempat makannya paling di akhir ya dikasih tahu. Tujuannya apa? Tujuannya ya buat kalian bisa nonton sampai habis. Tapi tempat makannya tuh ditunjukinnya kayak cuman sekilas doang, kayak mungkin 2 detik doang, alamat bla 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 panjang itu. Terus hilang 2 detik terakhir doang tuh. Tujuannya buat apa? Buat kalian nonton ulang lagi dari awal. Jadi kalian nonton lagi dari awal, kalian pause tuh. Anjir, alamatnya cepet banget hilang.
Tujuan gitu, itu repeat watch. Konten-konten seperti itu yang biasa ngebuat algoritmanya si TikTok, terutama di organik, itu tuh bakal cepat FYP karena repeat watch. Kalau nggak salah mereka ada frekuensinya sebutannya. Aku nggak tahu pasti. Mungkin nanti So, teman-teman konten spesialis yang sebelumnya itu akan bisa lebih share lebih baik. Tapi seingat aku itu kalau nggak salah repeat watch tuh kisaran frekuensinya itu 3 sampai 4 kali per person. Jadi kalau teman-teman paling sering ngelihat konten-konten yang seperti itu salah satu trik-trik mereka untuk melakukan organik atau meningkatkan visibilitas mereka di organik TikTok. Kayak gitu. Watch time 100% itu konten-konten yang akan sering di publish gitu, sering FYP. Terus kedua konten-konten yang lagi memang viral. Lagu-lagu si siapa tuh yang si Genie, Jisoo yang sama Bruno Mars apa itu kan lagi viral. Kalau kalian membuat konten seperti itu dengan sound efeknya mereka, itu virality kalian itu chance akan lebih tinggi karena lagi viral, karena bukan hanya di Indonesia viralnya, hampir seluruh dunia itu viral. Konten-konten seperti itu ya mungkin kalian bisa numpang wave lah, numpang gelombangnya. Nah, kalian bisa buat konten-konten seperti itu. Tapi konten-konten yang kalian bisa tiru adalah konten-konten yang tadi aku awal mention, yang ngasih clickbait atau ngasih infonya tuh dari akhir yang membuat kalian tuh anjir terpaksa nonton ulang nih. Nah, itu repeat watch itu sebutannya itu konten-konten yang cukup gampang mudah atau cukup bisa diikuti untuk viral. Nah, terus kalau untuk di TikTok, untuk di Meta sendiri, sebenarnya untuk di Meta sendiri konsepnya sepertinya mirip untuk di seperti TikTok. Konten-konten yang ada clickbait sama yang kasih tempat atau infonya itu di akhir sama, karena mereka tuh juga ada repeat watch-nya juga. Cuman harusnya porsinya nggak begitu besar. Tapi terakhir yang dapat update ini mungkin udah lama karena aku nggak ngikutin banget untuk di organik. Terakhir yang aku update terakhir udah agak lama itu konten-konten yang lebih mudah untuk meningkatkan visibilitas adalah konten-konten saat ini. Kalau update dari terakhir awal 2024, konten-konten sering melakukan collaboration. Collaboration itu apa? Ada dua tipe. Yang tadi partnership ads itu konsep untuk di ads, tapi untuk collaboration adalah kayak kalian ngepost tapi tag tag teman kalian atau tag produk collaboration kalian, karena partnership tuh konsepnya kalian bisa mendapatkan dua audiens yang berbeda tapi secara berbarengan. Reach dari audiens kalian, reach dari audiensnya brand collaboration kalian, dapat reach yang besar. Itu nilai si konten atau si algoritma akan menilai konten kalian itu adalah konten yang punya di FYP itu konten-konten seperti itu yang cukup bisa meningkatkan visibilitas kalian di organik. Gitu. Di Meta menurut aku sedikit lebih susah dibandingkan TikTok. Tapi harusnya itu bekerja dengan algoritma yang cukup mirip lah kasarnya. Kayak gitu, Irfan. oke. Nah, kan teman-teman dikasih saran tuh tadi buat membuat konten yang bisa apa repeat watch-nya tinggi gitu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ahmad Hanif dari STEI Sebi. Kak mau tanya untuk ads sosial media Instagram, Facebook, dan WA berarti oleh Meta ya yang di pixel itu. Kalau TikTok bagaimana Kak? TikTok. TikTok sebenarnya sama sih konsepnya. TikTok tuh ada nama TikTok Pixel juga, sebutan TikTok Pixel. Jadi nanti teman-teman nanti akan bekerja di digital marketing, semoga kalian akan terjun di digital marketing karena kita bisa sharing ide-ide bareng. Tapi di platform ini, setiap platform itu mereka punya tracking masing-masing. Di TikTok ada TikTok Pixel, Facebook ada Facebook Pixel, atau di Instagram ada Meta Pixel, jadi sebutan Instagram sama Facebook satu. Sama di WA juga ada Pixel. Di Twitter ada Twitter Pixel namanya. Terus di Pinterest, kalau nanti kalian di Pinterest ada Pinterest Pixel, sama Pinterest tagging. Terus di mana ya terakhir ya? Mungkin paling gampang di LinkedIn. LinkedIn tuh juga ada LinkedIn Pixel. Jadi mereka tuh punya pixel masing-masing. Nanti di saat kalian udah kerja di suatu company atau di brand tertentu, kalian mau install sesuatu tuh itu kalian harus install satu-satu tuh. Sebenarnya installnya gampang sama kayak Meta, cuman klik, masukin code kalian, udah end gitu. Itu 1 kali 24 jam langsung ke connect otomatis, langsung dapat standar eventnya.
Nah, itu mereka punya tracking masing-masing. Tapi balik lagi, di setiap platform tersebut ada URL parameternya juga yang buat si Google Analytics. Jadi Google Analytics tuh kalau struktur dewa tuh dia udah paling dewa gitu. Jadi setiap kalian di setiap platform itu tuh kalian harus ada, bukan harus ada, di setiap platform itu mereka menyediakan URL parameter untuk Google bisa tracking. Itu balik lagi itu opsional, kalian mau pasang atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Karena mereka kita mention ada beberapa brand nggak butuh Google, nggak butuh Google, mereka nggak pasang. Nah, tapi mereka menyediakan URL parameter itu. Nanti kalau kalian mungkin ekspor Twitter atau ekspor nanti Pinterest, itu ada URL parameter juga yang bisa kalian masukin. Nah, jadi kesamaannya semua platform itu mereka ada URL parameter yang opsional kalian bisa masukin. Tapi perbedaan mereka semua, mereka punya pixel masing-masing. Kayak gitu sayangnya. Jadi itu akan banyak benar. Itu akan banyak. Jadi kalau nanti kalian kerja di satu company lain, semoga kalian kerja di company yang punya sumber daya manusia yang cukup banyak. Jadi kalian bisa fokus ke masing-masing. Tapi kalau kalian sendiri, kayak aku dulu waktu itu aku sendiri megang semua, aku rekomendasikan kalian untuk mungkin select untuk pilih platform yang menurut kalian emang works aja gitu. Soalnya kalau enggak, wah itu bisa overload. Kalian bisa pantau satu-satu itu, wah percaya itu jangan. Itu aku sarankan jangan. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Tommy. Mungkin mudah-mudahan terjawab dari pertanyaannya gitu. Nah, teman-teman, ini kita Sip. masih ada eh, sisa waktu kira-kira 30 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ada yang masih eh, dibingungkan. Boleh ditanyakan kembali. Ya silakan teman-teman, nggak apa-apa kalau kalian ada mau bertanya mungkin di Ya. luar digital marketing atau mungkin gimana cara jadi digital marketing, apapun yang bisa aku jawab aku akan bantu jawab. Nah, di Kak Ahmad, buat tiap platform ada pixel masing-masing. Benar. Aku salah satu platform untuk buat dan tracking konten kita. Oh, berarti tiap platform itu atau tiap meta ataupun pixel yang kayak tadi itu penanganannya tuh berarti beda-beda ya, Kak? Ya betul, penanganannya itu kan berbeda-beda karena setiap platform pasti punya behavior sendiri-sendiri ya, terutama untuk di audiens. Tapi kalau untuk pemasangannya, untuk setiap pemasangannya sih seharusnya sama sepengalaman aku. Jadi waktu aku pasang Pinterest, juga cuma tinggal masukin code-nya Pinterest aja, masukin ke website kita. Jadi sesimpel konekin, apalagi kalau kita pakai Wix atau WordPress atau Shopify, nah itu benar tinggal masukin code ID-nya kita, account manager ID, masukin, konek-konek aja, sebenarnya mudah gitu. Tapi ya kalau nanti kalian pakai semua, wah itu kalian mesti buka dashboard satu-satu. Tiap hari kalian liatin, wah itu pusing sih. Harus punya tim sih kayak biar biar ngebangunnya Betul, lebih cepat. betul. Kalau nggak, wah kalian Oh, malah ya. bisa pecah, bisa crowded. Apalagi kalian kalau nanti konsepnya kayak aku ya, dulu kan kalau gak ada tuh, mikirin konten, mikirin desain, mesti pantau performance. Wah, aku harap kalian tidak merasakan itu. Oke, gimana teman-teman nih? Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, ini ada nih dari Kak Aprizal Aditya Ahmad. Mengiklankan konten organik yang udah di-up di akun Instagram kita lewat Meta Ads bisa ya, Kak? Wah, betul, bisa-bisa. Itu kalau nanti kalian di bagian ads, itu nanti kalian di bagian ads tuh, terus kalian pilih existing post. Ada tipe ads tuh, ada single banner, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian klik, itu ada existing post. Nah, di situ existing post kalian bisa pilih beberapa konten yang udah kalian post. Tapi kalau nggak salah ada beberapa kriteria, mungkin aku bisa salah kalau aku udah update, tapi kriterianya kalau nggak salah nggak bisa carousel, itu yang pertama. Terus nggak bisa produk yang di tag. Produk di tag itu apa? Produk yang kalau kalian nanti klik gambarnya tuh udah muncul harga tuh. Nah itu biasa konten-konten gitu nggak bisa di boost post atau nggak bisa dipakai untuk ads. Nah konten-konten seperti itu tuh nggak bisa. Tapi sisanya harusnya aman, harusnya bisa. Jadi perjawabannya bisa, cuman mungkin ada beberapa kriteria lah yang beberapa nggak bisa kayak gitu. Nah itu juga salah satu mungkin ini hmm, mungkin jarang ada yang ngasih tahu ini juga mungkin
Ini gue baru keinget sih. Thank you Kak Apri. Ini salah satu sebenarnya konten yang paling paling mudah lah untuk kita bisa gunakan dalam tanda kutip. Kalau kalian misalkan, oh gue bingung nih kalau konten ads gue, soalnya kan kita bisa biasa bikin nih konten ads sama konten organik itu bisa berbeda. Tapi di saat kalian ngerasa konten ads kalian tuh nggak works, kalian pakai konten organik kalian aja. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena tapi konten organik juga di filter ya. Dan tanda kutip di filter, kalian ngelihat konten organik kalian yang punya reach yang baik, engagement yang baik, nah itu kalian pakai tuh buat ads. Biasa kalau organiknya udah baik, kalian pakai ads, kalian cuma kayak nyentil gundu aja gitu, tek gitu, udah gelindingnya udah pasti jauh. Nah itu konten-konten kayak itu kalian pakai, wah itu biasa worksnya cukup lebih baik sih, bahkan lebih baik daripada konten yang ini memang dibuat untuk ads. Nah cuman kan biasa organik jarang nih yang performanya cukup baik. Biasa mungkin dari 10, mungkin satu atau dua yang performanya baik. Nah itu kalian bisa pakai buat ads. Nah ini dulu aku gunakan waktu di Sosiola. Nah, Sosiola waktu itu aku pakai konten si Jovi Andiguna sama Titan Tira tuh. Kan itu mereka KOL tuh. Kita post, kita pakai ads, kita boost. Itu works banget. Karena mungkin balik lagi sih, karena memang konten yang pertama works. Kedua mereka KOL. Tapi itu konten-konten yang sebutan itu dulu banget itu digunain. Tapi ini baru diingat lagi nih. Ini reminder lagi nih sama Kak Apri. Thank you loh. Ini kiriman lagi. Soalnya ini untuk mungkin di bawah digital marketing sekarang tuh jarang banget digunakan. Termasuk aku. Tapi ini dulu performance cukup baik. Cuma memang konten yang organik yang cukup perform itu udah agak jarang sih, udah kan susah. Kayak gitu. Nih, tapi ini bisa kok. Baik. Semoga menjawab ya Kak Apri. Berarti Kak untuk konten ads dan konten organik itu sebenarnya berbeda atau sebenarnya saling bisa eh, menghubungkan gitu Kak? Mungkin sepengalaman aku, sayangnya untuk dari ads, untuk konten ads ke organik itu susah. Tapi dari organik ke ads itu mudah. Karena kalau konten organiknya udah bagus, itu lempar ke ads tuh gampang banget gitu. Jadi kayak sentil aja udah cukup jalan dengan baik. Tapi kalau konten ads, menurut kita baik nih, CTR bagus, kliknya bagus, CPC-nya murah, conversion-nya bagus. Kita naikin nih ke sosmed, wah itu biasa hasilnya berbeda tuh jauh. Nah itu ini bukan aku doang yang bilang, tapi beberapa agensi marketing lain juga bilang, dan itu kita udah pernah ngelakuin tes dan learning juga dari situ. Sayangnya begitu, organik bisa masuk ke ads, tapi dari ads masuk ke organik itu udah biasa agak sulit. Sayangnya itu kayak gitu. Oke, Oh, ini thank ada you Kak banget Kak. siapa nih di chat? Oh, ada dari Kak Trian. Trian ya, Kak Trian nih. Iya. Cara menghitung conversion rate dan ROAS di ads itu gimana Kak? Oh, conversion rate. Oke, conversion rate sebenarnya ada dua. Kalau conversion rate itu, kalau conversion rate kita ngomongin sales, itu tinggal kalian bagi aja total sales kalian, bagi ke si jumlah klik, kayak gitu. Jadi order bagi klik, nah itu biasa ketemu conversion rate-nya. Nah terus kalau untuk ROAS, ROAS juga total value-nya kalian bagi ke jumlah spending. Nah itu ketemu tuh ROAS, kayak jumlah spending gue 10 juta, tapi sales yang gue dapatin tuh 20 juta, otomatis ROAS-nya 2, kayak gitu. Itu cara paling simpel. Nah terus mungkin tanya teman-teman, mungkin ada pertanyaan lanjutan nih, ROAS yang bagus berapa, sales conversion rate yang bagus berapa. Sebenarnya itu depends on your product gitu, produk kalian, jasa kalian yang kalian gunakan itu seperti apa. Karena mungkin aku ceritain beberapa kasus kayak di, brand apa ya, ada brand namanya Cartiera, brand lokal punya tas. Mungkin teman-teman ada pernah lihat di TikTok, Cartiera dompet, terus wallet, dompet wallet, terus tas kulit, bukan tas kulit, sorry, tas piu gitu, tapi harganya murah, 130 ribuan. Nah ROAS yang mereka itu ROAS yang mereka dapat tuh itu 18 apa 20. Jadi mereka spending sejuta, mereka dapat 20 juta gitu, which is gede banget ya kan, ROASnya 20. Cuman kalian kalau ngomongin keuntungan mereka tuh di bawah 5 juta malah jadinya. Karena barang mereka jual
100 ribuan, otomatis keuntungan mereka dapat tuh cuma dari 100 ribu tuh cuma dapat 20 ribu, 30 ribu per barang. Jadi kalau kita ngitung ROAS itu biasa tergantung dengan keuntungan yang mereka dapat. ROAS yang besar belum tentu keuntungan besar. ROAS yang kecil malah bisa jadi keuntungannya tuh besar. Kayak contoh, kalian mungkin pernah ngeliat iklan-iklan dari jam tangan Lux House. Itu mereka jual Rolex, jual Seven Friday dan lain sebagainya gitu. ROAS mereka tuh kalau iklan update update terakhir ini dari teman aku yang kerja di sana. ROAS mereka tuh cuma 2. Which is lu spending 10 juta lu cuma dapat 20 juta, let's say kasar gitu. Tapi setiap mereka jual satu produk, untungan mereka dari satu produk itu bisa 50% dari harga produk. Kayak gitu. Jadi ini kalau pertanyaan lanjutan ROAS baik yang gimana itu benar-benar depends on your product sama depends dari keuntungannya. ROAS yang besar belum tentu menguntungkan buat company. Karena bisa jadi harganya murah. Otomatis penjualannya banyak, terus barang-barangnya murah tapi cuannya kecil tuh di situ kecil. Tapi sekali lu ROAS kecil 2 atau 3, tapi produk yang lu dapat ratusan juta. Wah, itu udah beda cerita tuh. Ya itu ini benar-benar balik tergantung dari produk yang kalian jual, terus produk yang kalian pegang apa keuntungannya gimana. Jadi jangan jangan berkecil hati di saat kalian masuk company, anjir ROAS 2 doang gue kerjain. Tapi kalian pas dapat, pas hitung back end-nya atau kalian tanya sebenarnya untuk keuntungan satu produk apa sih kita jual, oh ratusan juta bang. Wah, itu kalian bisa berbangga diri karena ini juga satu study case yang lucu dari teman aku di Century 21. Mungkin teman-teman pernah dengar Century 21. Dia spending 30 juta, 30 juta, 30 juta untung hanya dapat, bukan 30 juta malah, hampir 50 juta, cuma dua ruko. Jadi dua rukonya itu cuma bukan orang beli. Jadi benar-benar dua rukonya tuh baru orang DP doang, DP orang buat apa sebutan SPK ya kalau nggak salah, kita sekarang sebutnya SPK. Kalau hitung ROAS dari SPK tersebut, itu tuh ROAS dia cuma 0,3 atau 0,4. Dia spending 50 juta 2 bulan. Pas mereka hitung-hitung, wah ini SPK-nya cuma dapat 0,3, ini bahkan nggak balik modal. Tapi pas mereka payment-nya 7 bulan atau 6 bulan, cukup lama karena payment ruko, wah ROAS mereka berkali-kali lipat. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, benar-benar itu balik lagi tergantung ke produk kalian. Jangan berkecil hati kalau kalian mengerjakan sesuatu, wah anjir masa kecil ini ya kecil. Tapi kalian pasti tanya ke bagian mungkin tanya ke siapa kalau di beberapa company, mungkin kalian bisa tanya ke tim merchandising atau kalian bisa ke finance. Kalau kalian punya teman dekat nanti di finance, keuntungannya berapa sih itu barang? Wah kalian tuh itu baru, wah gede banget. Kayak gitu. Jadi kayak gitu sih teman-teman.